Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Adli. Saya akan membahas dan menjelaskan tentang ijma dan qiyas. Saya akan memulai dari ijma dan saya akan menjelaskan tentang ijma. Ijma itu secara bahasa Arab dari kata jamaah, yajma'u, dan ijma'un. Jadi ijma itu artinya awalnya berkumpul, perkumpulan, dan mengumpulkan. Bisa juga dimaknakan sebagai kesepakatan. Nah, jadi dalam hal ini, dalam usul fikih, ijma yang dimaksudkan yaitu kesepakatan, juga bisa disebut dengan tekad, niat, dan secara kesepakatan jumhur ulama usul fikih, ijma itu kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan suatu hukum syariat yang amali. Ya, jadi mungkin saya perlu menjelaskan tentang mujtahid terlebih dahulu. Mujtahid itu adalah orang yang berijtihad atau orang yang berijtihad berusaha untuk mengumpulkan suatu dalil-dalil nas ya untuk dijadikan sumber-sumber hukum untuk umat muslim. Jadi mujtahid untuk orang yang berijtihad akan suatu hukum fikih. Nah, saya ulangi sekali lagi, ijma itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa. Dan ini mujtahid baru ada setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada, tentu saja umat muslim akan langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, ketika sudah meninggal para mujtahid mengumpulkan hukum syariat yang sifatnya amaliyah. Selanjutnya, kehujjahan ijma itu atas dasarnya apa? Kenapa ijma dijadikan hujjah? Apa alasannya? Nah, tentu saja rujukan pertama saya dan rujukan kedua saya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن
zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan dalam hal ini. Dalam mujtahid tadi, bisa untuk orang-orang yang berijtihad, atau kita mengenalnya dengan fatwa. Dan itu adalah alasan pertama, yaitu Al-Quran. Sedangkan pada alasan al-hadis, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Majah dan diriwayatkan satu lagi oleh Ahmad. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu la tajtami ummati ala khatain, dan yang diriwayatkan dari Ahmad yaitu mara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanah. Jadi maksudnya, apa yang dilihat oleh orang-orang muslim itu baik, maka bagi Allah itu pun baik. Tentu saja al-muslimun di sini adalah orang-orang yang berijtihad tadi. Selanjutnya unsur-unsur ijma, yaitu diantaranya yang pertama, terdapat beberapa orang mujtahid, jadi tidak bisa hanya satu orang, harus beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi kalau ada beberapa mujtahid. Kalau dia berijtihad sendirian, maka tidak bisa diterima. Yang kedua, yaitu harus ada kesepakatan di antara mereka. Sudah ada beberapa mujtahid, kemudian ada kesepakatannya. Kemudian yang ketiga, ada kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya. Harus tampak gitu bahwa pendapatnya sudah bulat. Yang keempat, yaitu kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid. Gak bisa kita sebut dengan ijma. Jadi harus orang yang bermujtahid. Di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang-orang yang dahsyatnya media sosial. Banyak sekali orang-orang yang berpendapat tentang suatu hukum fikih, yaitu tentang haramnya air ludah anjing. Nah, jadi ketika kita ada menemukan seseorang seperti orang itu tadi mengeluarkan fatwanya, padahal dia bukan mujtahid,
langsung saja kita tolak dan jangan diterima. Karena itu bisa saja dia adalah orang non muslim gitu, yang bisa saja ingin memerangi kita ya. Selanjutnya, ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma. Jadi ada beberapa hal ruang lingkup yang mujtahid dibagi menjadi 5. Yaitu yang pertama, ijma umat. Ijma umat ini ijma yang dimaksud dengan definisi pada permulaan. Jadi, ijma umat itu umat yang berijma. Yang kedua, yaitu adalah ijma sahabat. Ijma sahabat penyesuaian paham segala ulama sahabat terhadap suatu urusan. Jadi yang berijma sahabatnya Nabi, tentu saja setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu ijma Madinah. Ini adalah orang-orang ahli Madinah. Jadi mudah saja, tinggal dilihat lokasinya atau ruang lingkupnya, maka itu namanya ijma Madinah. Itu adalah ulama-ulama ahli Madinah. Yang keempat yaitu adalah ijma ahlu Kufah. Yaitu ahlu Kufah yaitu adalah orang-orang Kufah. Yang kelima adalah ijma Syaikhain, yaitu penyesuaian paham Abu Bakar dan Umar dalam suatu hukum. Syaikh itu 1, Syaikhain itu 2, ijma Syaikhain itu 2 syekh, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya, ijma dibagi menjadi 2, yaitu ijma sukuti dan ijma shorih. Yang pertama, ijma sukuti itu dinyatakan dengan sebagian mujtahid yang lainnya diam. Gak jelas apa itu. Mereka menyetujui atau menentang, atau biasa juga disebut dengan ijma i'tibari. Yang kedua adalah ijma shorih. Ijma shorih itu dengan tegas persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun perbuatan, atau yang disebut dengan ijma hakiki. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang ijma. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan membahas tentang kias. Kias ini secara bahasa dari bahasa Arab yaitu kasa yakisu kiasun. Kasa yakisu itu menimbang, kiasun itu timbangan, ukuran, persamaan, atau bahasa kita itu analogi. Kias itu secara usul fikih yaitu mencari sebanyak mungkin persamaan antara 2 peristiwa dengan mempergunakan cara dedukasi atau deduction. Lebih gampangnya begini, ada hukum A
yang sebagai nas, yaitu dalil utama. Kemudian ada perkara B. Kemudian karena ada dalil tadi ditimbang, mirip enggak? Seimbang enggak? Seimbang tidak? Kalau iya, kalau seimbang, maka hukumnya diikutkan dengan hukum A yang tadi. Selanjutnya rukun kias. Rukun kias itu ada 4. Yang pertama yaitu al-aslu atau asli, yaitu sesuatu yang sudah jelas hukumnya, jadi dia yang akan jadi dasar pertimbangan tadi dasar kiasnya. Atau dalam ilmu usul fikih disebut al-maqis alaih atau musyabah bih. Yang kedua yaitu cabang atau far'u, yaitu enggak ada dalil hukumnya. Nah, dia yang akan kita kiaskan, yang akan dikiaskan atau disebut dengan al-maqis al-musyabbah. Dan yang ketiga adalah hukum asal, yaitu hukum asal itu hukum syar'inya. Yang keempat adalah hukum al-ilat. Al-ilat yaitu sesuatu yang nyata, tertentu, yang berkaitan dengan munasabah, dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya ilat itu makanya hukum itu ada. Contoh kias, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan
yang mulia. Itu adalah Quran surah Al-Isra ayat 23. Ayat tersebut menerangkan salah satu keutamaan berbakti kepada orang tua, yakni memperlakukan keduanya dengan perbuatan maupun perkataan yang baik. Maka dengan ayat tersebut dapat dikiaskan bahwa memberikan perlakuan buruk kepada orang tua seperti memukul atau membentaknya memiliki tingkat pelarangan lebih tinggi daripada perkataan karena yang menjadi dalil adalah perkataan al-aslinya adalah perkataan itu hukum aslinya yaitu dilarang. Al-far'unya memukul atau berkata kasar. Itu cabangnya. Jadi al-aslinya perkataan far'unya atau cabangnya yaitu memukul atau berkata kasar. Hukum aslinya dilarangnya perkataan Nah, ilat itu jadinya iya kalau memukul atau berkata kasar. Berarti hukumnya lebih Allah larang lagi. Lebih haram lagi. Lebih dahsyat hukumannya ketika membentak. Jadi itu adalah penjelasan kias dan sebelumnya adalah penjelasan ijma, dan itu adalah penjelasan ijma dan kias. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah penjelasan ijma dan kias dari saya yang bernama Rafiki Adli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.